Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Kurban salah, nggak kurban juga salah. Itulah yang saat ini dialami oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya. Kurban banyak sapi, lebih dari 1.000 ya. Dengan uang APBN, Prabowo langsung dirujak oleh golongan pembenci. Katanya, kurban kok pakai uang APBN toh, wow. Aduh ya, kata Buzzer Kebo ini lebih parah lagi. Itu haram katanya, kurban pakai uang APBN itu haram. Kok nggak mikir ya kalau bikin narasi, asal jeplak aja, asal mangap ya, bikin malu. Kenapa kok saya katakan bikin malu? Karena sejak dulu kurban atas nama presiden itu ya selalu menggunakan APBN gitu loh. Kok baru sekarang keluar gitu loh, ha? Aduh, kebo begini nih kalau sudah tanda tangan ya sebagai buzzer untuk menyerang pemerintah. Yang sulit itu kalau nggak ada materi. Jadinya kalau nggak ada materi ngawur asal serang. Materinya ecek-ecek ya, bikin ngakak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Serba-serbi kelakuan pasukan terjal saat Hari Raya Idul Adha. Oke, yang pertama kita bahas berita tentang sapi ini. Para terjal, mereka nggak sudi uang pajak mereka itu dibelikan sapi. Apalagi sapi-sapi tersebut ada namanya lagi, atas nama Pak Prabowo. Ya seharusnya bersyukur gak sih kalau dananya dipakai buat beli sapi kurban, daripada nanti dananya kemana-mana nggak jelas, apalagi dipakai buat korupsi. Ya mending dibeliin sapi. Dan juga program ini tuh udah ada dari zamannya Presiden Soeharto. Nih baca nih, program bantuan masyarakat Banmas Kurban dari Presiden telah berlangsung sejak era pemerintah Presiden Soeharto dan terus berlanjut hingga kini. Program tahunan ini disalurkan oleh anggaran APBN sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada peternak lokal. Jadi ini udah ada sejak lama. Kenapa sekarang dibut lagi? Dan program ini manfaatnya banyak. Di samping untuk rakyat sapinya, juga membantu peternak lokal. Sapinya dibeli, uangnya berputar, nggak mau browsing cari tahu, makanya dungu. Pokoknya Pak Prabowo itu serba salah di mata kalian. Nanti misalnya nggak dikasih tuh sapi kurbannya, komat kamit lagi ngamuk-ngamuk. Mana nih kok presidennya nggak ngasih sapi kurban, tidak meneruskan program-program yang sebelumnya? Alah, dikasih salah, nggak dikasih apalagi. Atau emang maunya sapinya dikasih atau diantar ke rumah kalian satu-satu? Nah baru diem, baru mingkem tuh mulutnya. Oke, berita yang kedua dari wapres kita, Mas Gibran. Jadi Mas Gibran ini tadi sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Istiqlal. Kenapa? Karena beliau adalah wakil presiden. Nah di samping Mas Gibran ini ada Jan Etes. Nah seperti biasa pasti ada salahnya. Nah kan ini coba kita baca komennya. Latihannya berapa lama tuh? Kira-kira dia bacanya apa ya? Malah ada yang bahas tentang dolar dan lapangan pekerjaan. Nih coba dibaca. Tebak duluan mana? 11 juta lapangan kerja atau dolar 11.000? Gue tuh kadang bingung sama pasukan terjal ini. Dolar mulu yang dibahas, lapangan kerja mulu. Setiap ada PT-nya Mas Gibran itu, kalian itu selalu minta-minta lapangan pekerjaan. Apakah kalian itu emang pengangguran sampai sekarang atau gimana? Dan tadi saya baca komen ada yang nyinyirin Jan Etes ini, katanya kok di saf depan gitu, nanti memutuskan saf. Seharusnya di belakang aja kata mereka. Yang padahal menurut mazhab Syafi'i, anak-anak yang sudah mumayyiz, biasanya usia 7 tahun ke atas, tidak memutus saf sholat. Keberadaan mereka dalam barisan jamaah dewasa tidak membatalkan sholat dan tidak merusak kesempurnaan jamaah. Tuh dengerin yang bilang Imam Syafi'i, bukan Imam Al-Maghdi Al-Julidi. Dan umur Jan Etes sekarang adalah 10 tahun, jadi nggak apa-apa, nggak memutuskan saf karena sudah mencapai umur mumayyiz.
Jadi tolong sebelum berkomentar itu alangkah lebih baiknya cari tahu dulu. Kalau nggak paham ya udah, mending diam aja daripada keluar-keluar nggak jelas. Kelihatan itu gobloknya, dungunya. Kalian tuh bikin bingung ya. Orang nyumbang sapi dinyinyirin, orang sholat Idul Adha berjamaah di saf depan dinyinyirin juga. Ini nih, mereka ini yang di depan ini semuanya saya rasa paham agama semua ini. Ada menteri agama juga. Masa iya dia nggak tahu anak kecil di depan itu boleh atau enggaknya? Jelas dia lebih paham daripada kalian orang-orang dungu. Atau jangan-jangan ya, kalian nyinyirin Jan Etes sholat berjamaah di saf depan. Jangan-jangan kalian tadi nggak sholat. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Aduh, terjal. Barusan kita menyaksikan serba-serbi ya, golongan pembenci, ternak dajjal, ternak kebo selama momen Hari Raya Idul Adha kemarin ini ya. Mulai menyindir Jan Etes ya kan, sampai urusan kurban sapi ya atas nama Prabowo ya. Ini baru kurban sapi loh, belum kurban kuda Nil. Makanya saya sependapat dengan banyak netizen gitu loh. Kalau kurban sapi dipersoalkan, yang benar seharusnya adalah kurban banteng ya, kurban kebo gitu. Ada biar Indonesia aman. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Tulis di kolom komentar. Lanjut. Jadi oposisi yang cerdas dikit bisa nggak sih? Masa memahami diksi aja nggak bisa? Nih, tentang berita ini. Ini kalau saya, misalkan saya bilang begini, Prabowo berkunjung ke Cina. Itu pakai APBN kan? Kenapa nggak kalian protes? Tapi ketika di berita ini, kalian protes begitu loh. Ya kan, nyinyir gitu loh. Lah tapi kan itu kan Prabowo, sapi di atas namakan, kurban itu di atas namakan Prabowo. Lah iya, Prabowo itu kan presiden, simbol negara. Ya berarti kalau misalkan sapi Prabowo kurban sapi pakai APBN, ya berarti kan itu negara, sama seperti tadi Prabowo ke Cina. Begitu loh. Itu kan sama pakai APBN begitu loh. Lagian itu tuh sapi yang Prabowo pribadi nih, uang pribadi, itu yang di Istiqlal itu loh, yang berapa ton gitu sapinya. Itu yang pribadi, uang pribadi Prabowo. Nah, yang 1098 itu dari negara, ya buat rakyat-rakyat juga begitu loh. Lagian kan itu berita itu kan diksinya Kompas yang bikin ya kan. Tahu sendiri Kompas tuh gimana. Kira-kira gimana sih kalian jadi oposisi itu cerdas dikit, kenapa sih gitu loh. Tuh, sampai dijelasin sama netizen yang cerdas barusan. Jadi oposisi itu yang cerdas sedikit gitu loh. Jadi kalau bikin narasi itu nggak malah bikin malu, nggak malah blunder. Maunya itu meningkatkan elektabilitas partai, justru bikin partai makin delosor karena narasi yang dikembangkan koclak. Memang tulisannya atas nama Prabowo, tapi sebetulnya itu adalah simbol negara, simbol pemerintahan. Karena sejak zaman Nabi Adam, ya kan, pemerintah Republik Indonesia itu kalau kurban ya pakai APBN gitu loh. Lanjut. Ketika Presiden Prabowo menyumbang atau memberikan kurban kurang lebih 1050 ya, atau di atas 1000 ekor, banyak yang komplain karena katanya memakai uang APBN ya. Nih, gua kasih tahu nih kepada partai politik ataupun kader-kader partai politik yang mengkritik kebijakan Pak Prabowo Subianto mengenai memberikan ya makan ataupun menyumbangkan 1000 ekor sapi lebih untuk hari raya kurban Idul Adha kepada masyarakat, ya kalian ditandai loh. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Jangan kalian komplain, ya. Lagian, ya, untuk dimakan oleh rakyat aja pun kalian komplain gitu loh. Bukankah APBN itu untuk kepentingan rakyat? Pak Prabowo menyumbangkan sapi, memberikan sapi 1000 ekor lebih ke seluruh provinsi. Kalian komplain, ya,
Untuk rakyat kalian komplain. Apa coba? Aduh, kurang kerjaan kalian tuh. Nggak ada lagi isu-isu yang lain. Ya, bukannya diperjualbelikan, diberikan kepada rakyat Indonesia untuk dimakan oleh rakyat kita. Kalian komplain. Ya, uang rakyat untuk rakyat, APBN itu untuk rakyat. Konstitusi itu berpihak kepada rakyat. Kok kalian komplain gitu loh. Aduh. Iya jelas lah bang ya, kalau nggak komplain, mereka ini justru dikomplain oleh Mamak Ketum, ya kan, oleh si ketua umum, Sekjen Moncong Kura-Kura. Karena mereka ini sebetulnya sudah bertanda tangan gitu loh, hitam di atas putih, bahwa mereka bertugas menyerang pemerintah. Jadi mereka selalu mencari materi-materi yang bisa dijadikan oleh mereka itu bahan untuk menyerang pemerintah. Nah di momen Hari Raya Idul Adha kemarin nggak ada materi. Yang ada itu cuma kurban atas nama Prabowo, digoreng lah itu gitu loh. Bukannya malah menaikkan elektabilitas partai dan menurunkan reputasi Prabowo di hadapan rakyat, malah sebaliknya. Inilah kalau ya kan, menyewa buzzer hanya modal banyak viewer, banyak subscriber, banyak pengikut gitu loh. Tapi kalau ngomong dengkulnya ditinggal. Dengkul apa otak bang? Ya itulah pokoknya ya. Lanjut. Mengapa kurban tidak bisa pakai dana APBN? Karena kurban adalah ibadah pribadi. Bersumber dari dana pribadi, tidak bisa diatasnamakan lembaga, apalagi atas nama negara. Karena itu, kurban tidak bisa mengambil dana dari APBN. Dalam khasanah fikih Islam, kurban, udhiyah, adalah ibadah yang melekat pada individu mukallaf yang mampu. Kurban sapi untuk 7 individu, orang, dan 7 orang itu boleh patungan untuk membeli 1 ekor sapi. Kemudian disembelih, diatasnamakan 7 orang tadi. Kurban kambing untuk 1 individu, orang. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak bisa atas nama lembaga. Itu sudah aturannya. Kalau atas nama lembaga, hewan yang disembelih tetap halal dikonsumsi, tapi dinilai sebagai sedekah, bukan ibadah kurban. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dari madhab Asy-Syafi'i menegaskan bahwa kurban disyaratkan dari harta pribadi si pengurban sendiri, bukan dari harta kolektif yang kepemilikannya tidak tunggal. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dari madhab Hambali juga mempertegas, tidak sah berkurban dari harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Dana APBN adalah harta publik, rakyatlah pemilik sahnya. Menggunakannya untuk berkurban atas nama lembaga negara, atau misalnya atas nama kepresidenan, tanpa mandat eksplisit dari rakyat, tidak memiliki landasan syar'i. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita tauladan. Beliau berkurban yang bersumber dari harta pribadi beliau sendiri. Tidak ada riwayat satu pun bahwa beliau menggunakan dana Baitul Mal untuk kurban, apalagi mengatasnamakan untuk pribadinya. Baitul Mal itu kira-kira seperti APBN sekarang. Para fuqaha atau para ahli fikih sepakat, ibadah yang berdimensi personal tidak bisa dialihkan bebannya kepada kas publik. Membiayai kurban pejabat dari APBN atau dana publik lainnya bukan kebijakan tapi pelanggaran. Pelanggaran terhadap syariat dan pelanggaran terhadap dana publik. Sanksinya dunia dan akhirat. Kalau kurban tidak bisa pakai dana APBN berarti dalam artian haram, kan seperti itu. Ingat loh ya, haram itu bukan berarti hanya berhubungan dengan ajaran agama gitu ya. Haram itu sebetulnya secara harfiah dalam bahasa Arab itu adalah tidak diperbolehkan. Jadi kalau kurban tidak diperbolehkan menggunakan APBN artinya juga haram, kan seperti itu. Aduh, buzzer bayarannya tinggi, miliaran, ya kan? Tapi kalau ngomong nggak pakai dengkul, nggak pakai dengkul apa nggak pakai otak bang? Ya itulah pokoknya ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena
Sejak zaman Nabi Adam ya, pemerintah Republik Indonesia itu kalau kurban atas nama presiden, entah itu Jokowi, entah itu si Mamak Lampir ya kan, itu memang sejak dulu pakai APBN. Ya, jadi kalau mau bikin narasi itu jangan asal mangap gitu loh. Lanjut. Mengapa kurban tidak bisa pakai dana APBN? Karena kurban adalah ibadah pribadi. Bersumber dari dana pribadi, tidak bisa diatasnamakan lembaga, apalagi atas nama negara. Karena itu, kurban tidak bisa mengambil dana dari APBN. Tuh, liatin tuh, ya. Tulisannya kecil emang, ya kan? Makanya saya sampai pakai kacamata barusan. Dan dari situ saya ketahui, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sejak zaman Nabi Adam atau bahkan sebelum bumi ini diciptakan, kurban yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu selalu pakai APBN. Aduh, kebo. Kenapa kok baru sekarang dipersoalkan di masa pemerintahan Prabowo? Kenapa nggak di masa pemerintahan Jokowi atau pemerintahan Mamak Ketum dulu ya? Pemerintahan Mak Lampir dulu tahun 2000 berapa itu yang melengsarkan Gus Dur itu, ya kan? Pasti di masa momen Idul Adha pasti juga ada kurban saat itu atas nama presiden pakai APBN. Lanjut. Sapi kurban pemberian dari presiden sepertinya membuat sebagian orang marah-marah, ngamuk, dan tantrum ya guys. Udah biarin aja, nggak usah marahin balik. Biarin aja mereka ngamuk. Justru yang harus kita lakukan sekarang adalah mengasihani mereka. Dengan mereka ngamuk-ngamuk begini, itu membuktikan bahwasanya betapa minimnya literasi mereka dan kurangnya informasi terhadap perundang-undangan yang ada di negara ini. Pemberian sapi kurban dari presiden untuk rakyat itu sudah tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 106. Pada pasal 1-nya disebutkan bahwasanya presiden maupun wakil presiden diberikan dana operasional untuk penunjang kegiatan dan keberlangsungan kelancaran tugas mereka sebagai wakil presiden ataupun presiden. Dan untuk spesifik apa yang dikatakan atau penggunaan dana operasional itu juga tertuang pada Permen Sesnek nomor 2 tahun 2020, yang mana dana operasional itu digunakan untuk dana ke masyarakat. Ya, dana kemasyarakatan meliputi untuk menunjang kegiatan keagamaan, pendidikan, dan juga penguatan perempuan. Nah, pada momen ini yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah menunjang kegiatan keagamaan karena memberikan sapi kurban untuk momen Idul Adha. Apakah ada kemudian yang berpikir pada saat ini adalah momen adu kelereng ataupun panjat pinang? Kan tidak, ini adalah momennya keagamaan dan itu sudah dimaksudkan dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kawan-kawan harus tahu, Prabowo Subianto tidak pernah mengklaim bahwasanya ini adalah pemberian dari dirinya pribadi. Yang mana di berita-berita pun sudah berseliweran bahwasanya ini adalah pemberian Presiden Republik Indonesia. Dan kebetulan namanya adalah Presiden Prabowo Subianto. Secara terminologi, presiden itu adalah sebuah kelembagaan tertinggi negara yang memegang tampuk pemerintahan. Dan ini juga sesuai dengan ilmu atau hukum tata negara, yang mana presiden itu adalah sebuah kelembagaan, yang mana lembaga negara membantu rakyatnya. Atau saya curiganya, mereka yang ngamuk-ngamuk ini mereka tidak suka karena nama presidennya Prabowo, gitu. Barangkali mereka itu biar nggak tantrum, mungkin mereka maunya nama presidennya Presiden Angin Topan, Presiden Parkir Air, atau Presiden Transportasi Kaki. Saya kira begitu. Bagaimana menurutmu? Iya, inilah pernyataan Mbak Ririn ya yang sangat menohok dan sangat menyerang
pribadi tertentu gitu ya, yang terselubung gitu. Kemungkinan besar adalah pakar parkir air, ya kan, pakar apa namanya itu, penasihat Raja Arab gitu ya. Jadi bukan Mama Ketum, ya kan begitu. Karena saat ini memang antara ternak Dajjal dengan ternak kebo itu memang sering apa namanya itu kerja bareng gitu ya, kerja kelompok untuk menyerang pemerintah ya dan Jokowi. Jadi memang ya mereka saat ini saling bahu-membahu gitu loh. Menjatuhkan pemerintahan. Urusan sapi aja, ya kan, dikasih nama Prabowo. Jadi persoalan, makanya saya mengusulkan seperti halnya yang banyak diusulkan oleh netizen di media sosial gitu ya. Kalau bisa itu pemerintah itu jangan kurban sapi gitu loh. Apa bang? Banteng. Biar aman ya, biar aman Indonesia ini. Banteng itu harus dikorbanin saat Idul Adha macam kayak gini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Sebelumnya saya ingatkan, kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Salam NKRI.